Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ahmad Afif. Aku mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B angkatan 2022. Yang terhormat kepada Pak Ade Handri Ardiadi, MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi dan Keuangan. Nah, izinkan saya kali ini ingin mereview tentang materi perkuliahan siang atau sistem akuntansi dan keuangan. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, table of content. Oke, jadi yang akan dibahas oleh saya itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada uang dan teks. Yang kedua ada sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga ada peer-to-peer lending, crowdfunding, dan sistem investasi. Yang terakhir ada sistem transfer uang. Oke, lanjut saja. Langsung pembahasan. Oke, yang pertama ada uang dan teks. Nah, apa itu uang? Nah, uang itu sejarah awalnya uang itu adalah pertama pada dahulu kala itu awal-awal manusia itu waktu kita mulai menetap di suatu tempat itu manusia mulai melakukan barter karena itu manusia membutuhkan pertukaran barang yang sepadan. Jadi mereka melakukan sistem barter, yaitu melakukan sistem pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang ataupun benda lainnya. Namun sistem ini memiliki keterbatasan karena sulit menemukannya kesepakatan antar nilai yang setara. Jadi sistem ini tuh memiliki banyak kekurangan karena misalnya bisa jadi orang itu menukar seekor sapi dengan beberapa liter beras ataupun beberapa ikan dengan beberapa ekor kambing gitu, tapi itu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Jadi masih sulit untuk menentukan nilai dari suatu barang tersebut gitu. Jadi sistem ini tuh kurang efektif pada masa itu. Oke, selanjutnya setelah sistem bahtera itu di zaman primitif itu dirasa kurang efektif, kemudian ditemukanlah sistem uang logam. Jadi muncullah uang logam seperti koin dan dari logam berharga seperti emas, perak, dan tembaga. Koin ini tuh memiliki nilai intrinsik yang digunakan sebagai alat tukar yang mudah diakui nilai dan keasliannya. Jadi, karena sistem barter ini kurang efektif, jadi mereka beralih ke uang koin seperti emas, perak, hingga tembaga. Jadi barang-barang di zaman itu sudah memiliki nilainya masing-masing gitu. Jadi misal harga seekor sapi itu berapa butir emas, berapa keping emas, sedangkan harga ikan itu berapa perak atau berapa emas, itu sudah ada nilainya masing-masing. Jadi lebih mudah untuk menetapkan suatu kesepakatan antara nilainya dari nilai suatu barang ini gitu. Oke, selanjutnya setelah uang logam itu diberlakukan, lama-kelamaan mulai berubah ke uang kertas. Jadi pada abad ke-7 di Tiongkok mulai menggunakan uang kertas sebagai bukti klaim atas emas yang disimpan di bank. Jadi emas yang disimpan di bank itu dikonversikan oleh bank dari Tiongkok itu pada zaman itu diubah menggunakan koin. Jadi koin emas itu berubah menjadi uang kertas gitu. Jadi berubah fungsi juga. Nah, di zaman ini juga
penggunaan di Eropa itu, uang kertas itu mulai diperkenalkan di Eropa pada abad ke-17 oleh bank-bank swasta dan pemerintah. Bank-bank ini memberikan bukti klaim atas emas ataupun perak yang disimpan oleh pembawa sertifikat tersebut. Jadi, mereka membuat uang itu berdasarkan dari jumlah emas yang mereka punya gitu. Jadi peralihan mata uang itu dari emas menjadi uang kertas gitu loh. Nah, selanjutnya itu yang berkembang zaman, sistem uang fiat itu atau fiat money itu ditemukan pada abad ke-20, which is pada zaman-zaman sekarang. Ini itu banyak negara yang beralih dari sistem uang fiat ke sistem uang fiat itu, di mana nilai uang tidak lagi dijamin oleh logam mulia ataupun aset lainnya. Nilai uang ini itu diatur oleh keputusan pemerintah atau lembaga keuangan. Jadi, penggunaan mata uang fiat ini itu menggunakan mata uang jadi berubah jadi mata uang nasional gitu. Jadi pemerintah menggunakan mata uang nasional yang dijamin oleh cadangan emas pada abad 19. Namun sistem ini tuh kemudian dihapuskan dalam dalam sistem moneter yang lebih fleksibel gitu. Jadinya berubah ke uang fiat. Nah, dari uang fiat ini itu contoh uang fiat ini itu ada kayak dolar, rupiah, yen, dan lain sebagainya itu termasuk dalam uang fiat. Nah, selanjutnya itu dari uang fiat ini kita beralih lagi nih ke zaman yang lebih modern gitu. Jadi uang fiat ini dinilai orang-orang itu kurang efektif. Jadi mulai beralih ke uang digital gitu. Nah, di uang digital ini, mata uang yang disimpan dalam bentuk digital dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Uang digital juga dapat berupa uang fiat yang didigitalkan, seperti e-money, e-wallet, atau mata uang kripto yang bersifat desentralisasi. Jadi, uang-uang ini itu, uang fiat ini itu bisa diubah menjadi didigitalisasikan menjadi uang digital. Nah, di mana itu menjadi e-money, e-wallet, dan lain sebagainya. Jadi uang itu menjadi uang elektronik yang lebih mudah disimpan dan lebih aman untuk digunakan gitu. Jadi tidak mudah rusak dan lain sebagainya. Nah, kemajuan teknologi keuangan, inovasi seperti kartu kredit, dompet digital, dan bahkan teknologi blockchain yang sedang tren mengubah cara uang digunakan, ditransfer, dan disimpan itu. Jadi uang-uang itu berubah fungsinya, lebih mudah digunakan, ditransfer, ataupun disimpan. Nah, untuk selanjutnya itu ada perjanjian Bretton. Nah, perjanjian Bretton ini apa sih? Nah, ini adalah perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh 44 negara di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1944. Nah, kesepakatan ini itu bertujuan untuk menciptakan sistem moneter internasional yang stabil dan teratur setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi mereka itu 44 negara yang pada saat itu memegang kuasa keuangan di dunia itu bersatu membuat perjanjian Bretton Woods.
Jadi mereka akhirnya merumuskan suatu perjanjian yang bertujuan utama itu untuk yang pertama untuk menciptakan sistem nilai tukar uang tetap yang stabil dan teratur, memastikan kesediaan modal internasional yang cukup dan mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan serta membantu negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali perekonomiannya. Nah, dari kesepakatan atau perjanjian Bretton Woods ini itu menghasilkan dua lembaga internasional. Yaitu yang pertama itu ada International Monetary Fund atau yang biasa kita sebut IMF. Nah, IMF ini itu bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional dan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan untuk lebih mudah mendapatkan pinjaman ataupun sebagainya gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu menghasilkan juga perjanjian itu menghasilkan juga World Bank atau Bank Dunia. Nah, Bank Dunia itu bertugas untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk biaya pembangunan. Jadi itu lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari World Bank ini. Nah, betul juga menetapkan sistem tukar nilai tukar tetap di mana nilai mata uang setiap negara ditetapkan berdasarkan dolar Amerika Serikat atau USD. Dolar Amerika Serikat sendiri ditetapkan sebagai terhadap emas dengan harga $35 per ons emas. Nah, selanjutnya itu sistem nilai tukar tetap ini terbukti berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan internasional selama beberapa dekade. Namun sistem ini itu mengalami masalah pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, termasuk juga meningkatnya inflasi di Amerika Serikat dan defisit perdagangan Amerika Serikat. Jadi ini itu mengalami peningkatan juga gitu oleh beberapa faktor yang tadi itu. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi akan mempertahankan nilai dolar terhadap emas. Hal ini menandai berakhirnya sistem nilai tukar yang tetap telah berlaku selama hampir 3 dekade. Nah, meskipun perjanjian Bretton Woods ini berakhir, namun lembaga-lembaga keuangan internasional yang dibentuk oleh perjanjian tersebut seperti IMF dan World Bank ini itu masih tetap eksis dan berperan penting dalam sistem keuangan internasional. Nah, jadi begitulah perjanjian Bretton Woods ini gitu. Nah, selanjutnya itu adalah teks. Nah, teks itu apa sih? Teks itu bisa disebut juga dengan pajak. Nah, teks adalah pajak. Pajak adalah sejumlah uang atau pembayaran non moneter yang harus dibayarkan kepada individu oleh individu, bisnis ataupun entitas kepada pemerintah, baik pemerintah lokal, regional maupun nasional. Nah, pembayaran pajak ini wajib diatur oleh undang-undang dan pembayaran pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan,
serta pertahanan, layanan sosial, dan berbagai program publik lainnya. Nah, dari pajak ini, pajak itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah jenis pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini itu bisa juga disebut sebagai income tax. Jadi ini pajak yang dikumpulkan dari penghasilan kita sebagai warga negara yang sudah berpenghasilan. Jadi jika kalian belum berpenghasilan, kalian tidak wajib untuk membayar pajak ini. Tapi jika kalian berpenghasilan, maka kalian diwajibkan untuk membayar pajak. Itu sudah diatur juga di undang-undang. Nah, selanjutnya itu ada pajak penjualan. Nah, pajak penjualan itu apa sih, kawan-kawan? Nah, pajak penjualan ini itu adalah pajak dari barang-barang yang kita jual. Misalnya kita membeli kopi dari suatu toko, itu kita dikenakan pajak. Gitu. Jadi pajak penjualan itu dari situ gitu. Jadi mereka menjual barang, jika mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan dikenakan pajak gitu. Nah, ada juga pajak properti, itu yang didapatkan dari properti. Jadi misalnya dia beli properti dia, itu dia akan dikenakan pajak berapa persen gitu. Nah, dan pajak warisan juga ada. Jika ada wasiat ataupun lain sebagainya, warisan itu akan kena pajak dan pajak itu akan diberikan oleh kepada negara. Nah, itu ada pajak penambahan nilai atau value, dan ada juga pajak kepemilikan. Nah, jika kalian memiliki suatu barang ataupun lain sebagainya, itu juga ada pajaknya. Misal kendaraan bermotor ataupun rumah, itu juga memiliki pajak. Tuh, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada di pajak itu juga dulu itu, jadi sejarah juga itu dulu pajak itu mulai eksis pada zaman kuno. Nah, bukti paling awal dari keberadaan pajak ini juga ditemukan pada era Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu, di mana pada masa itu pajak dikenakan atas tanah, tenaga kerja, dan pertanian, hasil pertanian. Nah, ini juga ada pajak-pajak yang juga masuk ke sini juga kan, ada contohnya jenis-jenisnya. Nah, di Mesopotamia kuno, pajak dikenakan atas perdagangan, penambangan, dan properti. Di Yunani kuno, pajak dikenakan atas tanah, kapal, pendapatan pribadi. Di Romawi kuno, pajak dikenakan atas tanah, perdagangan, dan pendapatan pribadi. Pada abad pertengahan juga, pajak dikenakan oleh kerajaan dan gereja. Kerajaan mengenakan pajak atas tanah, perdagangan, pendapatan pribadi, sedangkan gereja mengenakan pajak atas tanah, properti, dan pendapatan pribadi. Nah, pada masa Renaissance, pajak dikenakan oleh negara-negara yang mulai merdeka dari kerajaan. Negara-negara tersebut mengenakan pajak atas tanah, perdagangan, dan pendapatan pribadi juga. Nah, pada masa revolusi industri, pajak juga dikenakan untuk biaya pembangunan infrastruktur. Pajak dikenakan pada masa ini meliputi penghasilan, pajak penjualan,
dan pajak kekayaan. Nah, pada zaman modern juga, seperti yang kita tahu, banyak pajak juga yang dikenakan untuk kebutuhan negara seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, pajak yang dikenakan itu seperti yang ada di atas ini: penghasilan, penjualan, kepemilikan ataupun kekayaan, pajak penambahan nilai, dan pajak lainnya. Banyak juga jenis pajak ya teman-teman. Nah, sejarah pajak di Indonesia juga mulai pada zaman-zaman kerajaan. Dan dulu juga raja-raja di Nusantara itu sebelum Jepang menjajah, itu mereka juga raja di Nusantara juga mau pajak ataupun upeti. Nah, bisa juga pajak itu dulu disebutnya juga upeti dari rakyat untuk mendukung kerajaan dalam kegiatan administrasi kerajaan, pembangunan, memelihara infrastruktur, dan serta mengadakan acara-acara keagamaan. Jadi dulu itu banyak juga raja-raja yang minta pajak kepada rakyatnya. Nah, itu bisa untuk memperkuat pertahanan mereka, memperkuat kesehatan mereka, ataupun memperkaya mereka pribadi. Nah, pada masa penjajahan Belanda, pajak dikenakan oleh pemerintah kolonial. Pajak yang dikenakan pada masa ini itu meliputi pajak tanah, pajak kepala, pajak kendaraan, dan pajak lainnya. Jadi per kepala juga itu ada pajaknya teman-teman pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem perpajakan modern seperti saat ini kita alami sekarang. Nah, ini juga dikarenakan pada masa ini meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, kekayaan, penambahan nilai, dan pajak lainnya. Jadi banyak banget ya pajak-pajak yang ada di dunia ini gitu. Jadi pajak itu nggak sekadar pajak juga. Hitung-hitungannya itu lumayan rumit teman-teman semua. Nah, selanjutnya itu ada sistem pembayaran elektronik. Nah, sistem pembayaran elektronik ini tuh juga lumayan wow, teman-teman. Biasanya itu disebut dengan e-payment ya. Ini adalah sistem pembayaran yang menggunakan sarana elektronik seperti internet, jaringan seluler, teknologi lainnya untuk melakukan transaksi pembayaran. Sistem ini menggantikan sistem pembayaran tradisional yang menggunakan uang ataupun cek. Nah, sistem pembayaran elektronik ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem pembayaran tradisional. Yang seperti kita tahu itu lebih praktis, lebih efisien. Jadi pengguna itu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan tidak perlu repot mengantri di kasir. Jadi itu bisa mempermudah hidup kita banyak gitu teman-teman. Jadi kayak kita itu lebih aman karena kita tidak memiliki uang banyak di saku kita, di kantong kita gitu. Jadi semuanya itu ada di handphone kita ataupun di gadget kita. Jadi ini itu sangat membantu gitu. Jadi di kasir juga saat kita membayar, kita tidak perlu repot-repot menunggu kembalian. Jadi tinggal scan dan bayar otomatis gitu. Jika kita memenuhi saldonya jika ada gitu. Nah, lebih aman juga, lebih cepat juga. Nah, itu loh teman-teman. Jadi itu juga
ada beberapa contoh juga dari sistem pembayaran elektronik, ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini juga diterbitkan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai card gitu teman-teman, merchant. Nah, selain kartu kredit, itu juga ada yang namanya debit teman-teman. Kartu debit ini juga itu diterbitkan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk pembayaran dengan langsung menarik uang dari rekening nasabah. Nah, kalau kredit tadi kan itu mereka itu kayak jatuhnya kayak utang gitu, jadi nanti dimasukin. Kalau debit ini kita ngambilnya dari rekening kita gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada uang elektronik gitu. Nah, uang elektronik ini itu pembayaran elektronik yang nilainya disimpan dalam media elektronik seperti kartu, chip, ataupun aplikasi. Nah, contoh uang elektronik itu ada Dana, ada juga apa namanya itu di Bank Jago juga bisa. Jadi GoPay juga termasuk uang elektronik teman-teman. GoPay, ShopeePay, dan lain-lain sebagainya itu juga termasuk uang elektronik. Nah, selanjutnya juga ada transfer bank tuh teman-teman. Nah, transfer di bank itu juga termasuk dalam pembayaran elektronik. Jadi kita bisa langsung membayarnya menggunakan transfer dari rekening bank kita kepada rekening bank lainnya gitu. Jadi kita bisa langsung transfer pembayaran kita cash gitu. Kayak contohnya juga di BCA mobile banking juga ada yang namanya Sekiris dan lain sebagainya. Dia itu jadi memiliki banyak kecanggihan gitu, jadi langsung enak langsung di scan ataupun bayar gestek atau gimana juga langsung saya itu bayar. Nah, sejenis juga itu ada pembayaran online. Nah, di pembayaran online ini itu terdapat proses pembayaran yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, jadi jika kita beli-beli online juga itu termasuk di pembayaran elektronik teman-teman. Jadi ya harus kita beli di tempat itu pakai kartu kredit ataupun lain sebagainya tuh. Jadi tapi juga pas kita belanja online juga termasuk ke dalam sistem pembayaran elektronik gitu teman-teman. Nah, nah terus juga itu sistem pembayaran elektronik juga itu ada dua jenis ya. Seperti caranya pembayaran elektronik itu di payment kita juga bisa bayar offline kayak tadi kita gesek. Misalnya kita beli apa-apa di Alfamart, kita menggunakan kartu debit, kredit, ataupun uang elektronik yang kita scan itu termasuk pembayaran jadi yang offline walaupun kita bayar elektronik. Nah, kalau kita pembayaran online itu seperti yang tadi itu menggunakan web ataupun aplikasi e-commerce seperti Shopee, lain-lain Lazada, Tokopedia ataupun lain sebagainya. Kita beli barang online termasuk pembayaran elektronik secara online teman-teman. Nah, sistem pembayaran elektronik ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern teman-teman. Jadi sistem ini itu masuk makin populer dan menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan sistem pembayaran tradisional. Jadi ini kayak lebih banyak kelebihannya, lebih menguntungkan bagi kita sebagai user daripada pembayaran tradisional menggunakan uang cash. Gitu. Walaupun terkadang uang cash itu sangat dibutuhkan juga, tapi ini tuh lebih praktis dan efektif gitu teman-teman. Oke,
Bahasan selanjutnya itu ada juga yang namanya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending itu apa sih, guys? Pasti kalian banyak yang bingung kan, apa itu peer-to-peer lending itu? Bang, teman-teman, saya izin sambil minum. Nah, peer-to-peer lending ini itu adalah layanan pinjam ataupun layanan pinjam meminjam uang secara langsung gitu teman-teman, antara pembeli dan peminjam, pemberi dan peminjam, ataupun biasa disebutnya dengan lender dan penerima pinjaman, ataupun disebut juga dengan borrower gitu teman-teman. Nah, ini itu melakukan melalui platform digital. Peer-to-peer lending dapat menjadi alternatif bagi lembaga keuangan konvensional seperti contohnya bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, pada peer-to-peer lending ini, itu lender ataupun biasa disebut dengan peminjam, pemberi pinjaman, ataupun dengan borrower, ataupun bisa disebut dengan penerima pinjaman, ini tidak perlu bertemu secara langsung, teman-teman. Jadi, urusan piutang ini bisa disebut dengan sebagai elektronik kayak gitu. Jadi lebih secara online itu. Semua proses dilakukan secara online, teman-teman. Mulai dari pengajuan pinjaman, analisis kelayakan, hingga pencairan pinjaman, teman-teman. Hal ini juga membuat peer-to-peer lending ini lebih mudah, cepat, dan efisien, terutama di Indonesia, teman-teman. Nah, peer-to-peer lending ini itu telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman, atau disebut juga dengan OJK. Nah, melalui peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016. Peraturan ini itu mengenai mengatur kegiatan usaha dan tata kelola dan perlindungan konsumen peer-to-peer lending, teman-teman. Jadi konsumen peer-to-peer lending ini itu sudah terjamin keamanannya gitu, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk dibohongi ataupun ditipu atau terjadinya penipuan itu kecil sekali, teman-teman. Nah, ini tuh ada cara kerja dari peer-to-peer lending nih. Jadi kalau kita mau memakai peer-to-peer lending itu gimana sih caranya gitu kan? Kalau kalian bingung, nah pertama itu cara kerjanya itu adalah lender itu mendaftarkan diri ke platform peer-to-peer lending dengan melakukan deposit dana. Dan lender itu yang ngasih pinjemin ya teman-teman, ngasih pinjaman tadi, bukan. Dengan borrower itu mengajukan pinjaman ke platform peer-to-peer lending. Nah, borrower ini mengajukan pinjaman ke platform peer-to-peer lending. Nah, jika pinjaman disetujui, maka platform tersebut itu akan menyalurkan dana ke lender
Dari lender ke borrower. Nah, borrower ini juga membayar angsuran pinjaman pada platform tersebut. Platform tersebut juga akan memberikan hasil pinjaman kepada lender sesuai dengan porsi pinjamannya, teman-teman. Nah, apa sih manfaat dari kita menjadi lender ataupun borrower? Nah, bagi lender itu manfaatnya itu ada lumayan banyak, teman-teman. Dia itu dapat berinvestasi dengan resiko yang relatif rendah dan dapat juga memperoleh return yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank, gitu teman-teman. Dan dapat berinvestasi secara fleksibel sesuai dengan nilai investasi yang diinginkan. Nah, sedangkan bagi si peminjam ataupun borrower itu mereka itu dapat keuntungan seperti mendapatkan peroleh peminjaman dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, teman-teman. Jadi syaratnya itu mudah, kalau bisa di possible lending syaratnya itu mudah banget gitu, teman-teman. Sehingga dapat pinjamannya itu lebih gampang. Nah, dapat juga memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang relatif kompetitif. Jadi suku bunganya itu juga lebih terjangkau itu buat para borrower daripada ke bank komisional lainnya gitu. Dan dapat memperoleh pinjaman dengan tenor yang lebih fleksibel gitu. Jadi dapat pinjaman dengan jangka waktu pembayaran ataupun tenor yang lebih fleksibel atau kita lebih mudah menyesuaikannya gitu, teman-teman. Jadi bisa kita pilih, misalnya kita mau bayar dalam 3 bulan, dalam 12 bulan, tahun, ataupun lain sebagainya, kita bisa milih, teman-teman. Nah, peer lending ini juga memiliki banyak manfaat dan juga risiko yang perlu diperhatikan, teman-teman semua. Seperti risiko gagal bayar peminjam, itu juga termasuk risiko dari peer lending ini. Jadi kita, misalkan kita sebagai leader membeli pinjaman, itu kita harus siap menerima risiko jika si peminjam ini gagal bayar gitu, teman-teman. Dan risiko kecurangan dari borrower itu, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Jadi kecurangan dari borrower itu kayak misal dia nggak mau bayar atau gimana gitu, nanti uang kan nggak bisa balik gitu kan, teman-teman. Jadinya kan itu beresiko lumayan berdampak gitu kan bagi para lender-lender yang menaruh uangnya atau investasinya di tempat tersebut gitu, teman-teman. Nah, ada juga penyalahgunaan data pribadi nih. Jadi misalnya kita ngasih data maupun sebagai lender atau borrower nih. Tapi kita nggak tahu nih data kita itu bakal seaman apa sih di pihak aplikasi. Apakah keamanannya terjamin atau tidak? Apakah data kita akan disalahgunakan oleh oknum-oknum gitu, teman-teman, ataupun tidak, kan kita tidak tahu, teman-teman. Jadi semuanya itu masih tetap berharap semoga platform ini itu aman dan amanah gitu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa tahu nih ini gimana nantinya gitu.
Nah, untuk contoh dari aplikasi peer-to-peer lending ini juga, itu ada lumayan banyak. Salah satunya itu ada Amarta gitu teman-teman. Dia ini itu berfokus pada pembiayaan mikro bagi pengusaha perempuan di pedesaan. Nah, Amarta ini juga menawarkan berbagai jenis pinjaman, mulai dari pinjaman modal kerja hingga pinjaman modal usaha teman-teman. Jadi Amarta ini juga termasuk salah satu platform peer-to-peer lending yang sudah aman gitu, yang sudah diawasi oleh OJK juga. Jadi kita jika ingin melakukan pinjaman atau meminjamkan dana kita atau berinvestasi di sana juga bisa gitu teman-teman. Di Amarta gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada crowdfunding. Nah, pasti kalian tuh tidak asing dengan crowdfunding gitu teman-teman. Crowdfunding ini apa sih teman-teman? Nah, pasti seperti itu kan yang pengen kalian. Nah, crowdfunding ini adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek ataupun usaha. Nah, crowdfunding ini juga itu umumnya dilakukan melalui internet, tapi juga bisa dilakukan secara offline gitu teman-teman. Jadi nggak selalu melalui internet doang nih crowdfunding, tapi bisa juga dilakukan secara offline teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis crowdfunding ini sendiri itu memiliki berbagai macam jenis teman-teman. Jenis yang pertama itu ada donation crowdfunding, di mana para donatur ini memberikan dana mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun dari sang meminjam ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti kita bisa.com. Seperti yang biasa terjadi di dunia ini, di zaman sekarang, jika ada apa-apa, kita pasti menggalang dana kita biasanya di kitabisa.com karena itu sudah terjamin aman dan diawasi juga oleh OJK teman-teman. Maaf saya sambil minum Pak. Oke, selanjutnya itu kita bisa.com. Jadi kita juga bisa menggalang dana, memberikan dana kita di platform tersebut gitu. Misal ada korban bencana, kita bisa menggalang dana untuk para korban bencana itu di platform tersebut gitu teman-teman. Nah, itu juga ada reward crowdfunding. Nah, di sini itu platform di mana para donatur ini memberikan dana atau mendapatkan dana dan mendapatkan imbalan berupa produk ataupun jasa atau akses eksklusif. Contohnya itu kayak Kickstarter gitu. Jadi kita itu ngasih itu tapi kita dapat suatu produk ataupun jasa ataupun akses-akses eksklusif dari para penggalang dana tersebut itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada loan crowdfunding. Ini itu untuk meminjamkan dana. Jadi, donatur ini memberikan dana kepada peminjam dengan harapan
mendapatkan pengembalian dana beserta bunga. Nah, contohnya itu adalah founding societies. Nah, jadi kita itu ngasih dana atau investasi, mendonasikan dana kita. Tapi kita juga mengharapkan mendapatkan pengembalian dana serta bunganya juga gitu ya. Jadi kita berharap lebih gitu kembalinya gitu teman-teman dari sini. Selanjutnya juga itu yang terakhir ada equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding ini itu di mana para donatur ini itu memberikan dana kepada perusahaan rintisan dengan harapan mendapatkan kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Contohnya itu ada Santara. Nah, jadi kita ngasih dana nih investasi di sebuah perusahaan A dan kita itu mengharapkan kepemilikan sahamnya dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita investasi kepada perusahaan yang dirintis, tapi kita minta saham 20%, 30%, ataupun sesuai kesepakatan gitu teman-teman. Ini juga termasuk ke dalam equity crowdfunding gitu. Jadi crowdfunding itu tidak hanya terbisa.com doang teman-teman, tapi banyak juga jenisnya. Itu kan kita biasa lebih umum itu dengan kitabisa.com ya teman-teman. Atau dengan cara mendonasikan tapi tidak menerima imbalan, tapi jenis-jenisnya itu ternyata lebih banyak daripada yang kita tahu gitu teman-teman. Nah, crowdfunding ini juga memiliki beberapa keuntungan teman-teman. Nah, keuntungan yang paling itu adalah membantu pendanaan proyek ataupun usaha yang tidak dapat dibiayai oleh sumber pendanaan tradisional gitu. Dan meningkatkan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan negeri ini, serta juga bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian. Jadi ini tuh juga sangat berfungsi sekali di masyarakat untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Indonesia teman-teman gitu. Nah, crowdfunding ini juga memiliki beberapa kerugian. Tadi kan ada kelebihan gitu. Pasti di setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ada resiko gagal proyek ataupun usaha yang didanai. Nah, ini tuh resikonya lebih ke ada crowdfunding, reward crowdfunding, ataupun equity crowdfunding. Karena mereka itu mengharapkan sejumlah imbalan atas donasi ataupun dana yang diberi investasikan gitu teman-teman. Jadi begitu. Dan kemungkinan terjadinya penipuan juga. Nah, di crowdfunding ini sering terjadi penipuan juga. Apalagi di kita bisa tutup itu banyak juga penipuan. Kayak misalnya si A sedang membutuhkan bantuan untuk operasi ini, tetapi sebenarnya dia hanya untuk kesenangannya pribadi, gitu. Itu sering sekali terjadi di crowdfunding ini, gitu teman-teman. Dan juga
Ini itu prosesnya itu lumayan kompleks ya teman-teman untuk mengajukan pinjaman ataupun untuk memberikan pinjaman ataupun memberikan investasi kalian itu dana kalian. Paling kalau untuk crowdfunding itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita itu akan beralih lagi kepada sistem investasi gitu teman-teman. Investasi ini itu apa sih teman-teman? Nah, investasi, maaf ini salah, ini harusnya investasi, tapi ini investasi, ini T, teman-teman. Nah, investasi ini merupakan suatu tindakan di mana di waktu saat nanti, suatu saat nanti itu diharapkan dengan mengharapkan mendapatkan manfaat yang lebih banyak di masa yang akan datang. Itu teman-teman. Jadi, ya misal contoh kita menanam benih gitu, benih tadi, dan kita menyiraminya dengan terus, itu kita berharap untuk padinya tumbuh subur, mendapatkan banyak beras, dan lain sebagainya kan. Seperti ilustrasi yang di sini nih. Itu kita ngasih taruh duit di suatu perusahaan 1 M gitu, misal contoh 1 M kita ngasih duit. Nah, kita berharap dari tahun ke tahun itu uang kita ini diputarkan oleh perusahaan tersebut dan menjadi lebih banyak, dan lebih banyak gitu teman-teman. Dari 1 M menjadi 1,5 M, menjadi 2 M, menjadi 3 M, menjadi 4 M, dan seterusnya sampai berpuluh-puluh miliar ataupun bertriliunan gitu teman-teman. Jadi kita berharap semoga investasi kita itu mendapatkan bahak income yang lebih di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada tingkat resiko dari investasi. Seperti yang terlihat pada gambar, ini banyak tingkat resikonya. Jadi, hasil itu juga ditentukan dari jumlah banyaknya resiko gitu. Jadi, semakin besar resikonya, semakin tinggi juga hasil yang kita dapat, teman-teman. Jadi, resiko ini itu mengibarkan hasil. Jadi, selaras dengan hasil gitu. Nah, hasil juga teman-teman. Nah, investasi ini juga memiliki beberapa macam jenis gitu yang dikategorikan dari beberapa kriteria seperti contohnya itu berdasarkan asetnya gitu. Dan ini itu menjadi 2 jenis, yaitu menjadi aktivaril atau biasa dikenal juga dengan aset yang dapat disentuh dan memiliki nilai intrinsik seperti properti, emas, dan juga logam mulia lainnya. Dan juga ada aktiva finansial. Ini juga merupakan aset
yang berbentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Jadi ini juga termasuk ke dalam investasi juga gitu teman-teman. Nah, terus juga dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu panjang, pendek, dan menengah. Biasanya investasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, investasi ini biasanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti dana darurat, seperti keperluan jangka pendek lainnya gitu, atau dana jangka pendek lainnya gitu teman-teman. Nah, untuk yang jangka menengah, investasi ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun biasanya teman-teman. Nah, investasi ini itu biasanya digunakan untuk tujuan jangka menengah seperti dana pendidikan ataupun dana pensiun, teman-teman. Nah, ada juga investasi jangka panjang, teman-teman. Panjang ini biasanya itu untuk dana hari tua, untuk dana pensiun, ataupun kebebasan finansial gitu. Biasanya itu lebih dari 5 tahun, teman-teman. Dan juga ada juga kategori terakhir itu berdasarkan resikonya teman-teman. Jadi ada resiko investasi beresiko dan tidak beresiko. Nah, untuk yang beresiko sendiri ini memiliki potensi resiko tinggi, tapi juga memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Investasi ini biasanya diperuntukkan bagi investor yang memiliki toleransi risiko yang tinggi. Tuh. Sedangkan investasi yang tidak berisiko ini berpotensi risiko rendah, tetapi juga potensi keuntungannya rendah. Nah, investasi ini biasanya itu diperuntukkan bagi investor yang memiliki toleransi risiko yang rendah. Jadi contoh yang rendah ini itu ataupun tidak berisiko ini itu seperti reksadana dan reksadana itu tidak berisiko. Sedangkan yang beresiko itu contohnya seperti saham itu karena naik turunnya cepat teman-teman. Untuk saham, Bitcoin itu resikonya tinggi tapi outcome-nya kepada kita juga lumayan besar jika kita berhasil dan tersebut gitu. Nah, investasi yang populer di Indonesia itu ada beberapa macam jenis. Yang pertama deposito. Deposito ini termasuk dalam investasi jangka pendek yang memberikan bunga tetap selama periode tertentu gitu. Jadi periode ini untuk jangka pendek bisa deposito teman-teman. Itu juga ada emas. Nah, emas ini itu termasuk investasi jangka panjang yang memberikan perlindungan terhadap inflasi gitu. Jadi emas ini itu suatu benda yang unik jika kita investasikan gitu teman-teman. Karena dia itu suatu barang yang tidak akan terkena inflasi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu punya duit sekitar 1 juta ataupun 10 juta contoh. Nah, kalian itu bisa membeli sekitar bisa membeli dengan 10 juta itu 10 gram emas. Jadi harga satu emas ini itu setiap tahun itu tidak akan menurun, tapi akan naik terus gitu. Emas itu karena konstan naik harganya. Karena kan seperti tadi yang kita tahu,
dalam bank itu, mereka itu membuat bank itu berdasarkan dengan jumlah emas yang ada di banknya, gitu, uang dan jumlah emasnya. Jadi nilai emas ini tuh tidak akan menurun, tapi tidak akan berkurang, tidak akan bertambah juga. Jadi ini emas ini suatu barang yang kebal akan inflasi gitu teman-teman. Jadi misalnya inflasi, harga emas akan naik gitu teman-teman. Kalau enggak ya stabil gitu teman-teman. Itu untuk emas. Jadi emas itu barang yang unik gitu teman-teman. Dan sangat cocok untuk investasi jangka panjang kalian semua teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada properti. Nah, properti ini sering banget jadi investasi dari kalangan bangsa Indonesia ini teman-teman. Selain emas ya, selain emas. Karena kan yang paling umum itu kan emas ya di bangsa Indonesia gitu teman-teman. Tetapi selain emas juga itu ada yang namanya properti gitu teman-teman. Properti ini itu juga karena misalnya kita memiliki properti sebuah rumah, banyak rumah di daerah A1, daerah B2, daerah C3, dan kita sewakan rumah kita ini kepada orang lain yang membutuhkan untuk menyewa rumah kita. Jadi kita sewakan dan itu akan memunculkan keuntungan capital gain itu. Jadi misal harga rumahnya dari kita beli harga rumahnya 2 miliar, terus kita sewakan 20 juta per tahun ataupun 30 juta 20 juta per bulan ataupun 30 juta per bulan, itu harga rumah itu lama-lama itu akan terlunasi oleh capital gain yang kita dapat dari harga sewa kita gitu teman-teman. Jadi ini tuh lumayan menguntungkan ya bagi kita teman-teman. Selanjutnya juga ada saham. Nah, saham juga itu lumayan diminati oleh bangsa Indonesia karena itu memiliki potensi yang potensi risiko yang tinggi, tapi juga income-nya juga sangat worth it teman-teman. Jadi sangat tinggi juga income-nya jika kita mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ada reksadana. Ini tuh sangat sekali digunakan karena ini itu sebenarnya itu memiliki resiko yang termasuk tidak beresiko. Jadi harganya itu akan naik terus reksadana gitu. Jadi tidak akan menurun teman-teman. Gitu. Nah, paling seputar investasi kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem transfer uang. Yang terakhir sistem transfer uang. Nah, sistem transfer uang ini itu bisa juga disebut dengan LLJ teman-teman. Atau lalu lintas giro. Itu adalah metode transfer uang antar bank menggunakan fasilitas kiring. Nah, kiring ini adalah mekanisme yang digunakan oleh bank-bank untuk saling memperhitungkan tagihan yang saling berhutang. Cara kerjanya LLG ini, nasabah yang ingin melakukan
transfer energi itu terlebih dahulu memastikan saldonya sudah pasti. Jika tidak ada, maka tidak bisa melakukan transfer. Tentunya itu nasabah menu transfer dan layanan antar bank lain, saluran layanan perbankan yang digunakan seperti ATM, banking, internet, mobile banking, teller bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nasabah itu masukin nomor rekening tujuan dan nominalnya, dan nasabah melakukan konfirmasi data transfer, dan juga nasabah membayar biaya transfernya, dan maka uang tersebut akan tertransfer. Gitu, teman-teman. Nah, setelah proses pembayaran biaya transfer selesai, bank itu akan melakukan pemeriksaan saldo rekening nasabah. Jika saldo mencukupi, maka transaksi transfer akan diproses. Jika tidak, maka tidak akan diproses, teman-teman. Nah, proses LG ini juga dilakukan secara batch, yaitu biasanya itu dilakukan pada hari kerja tertentu, biasanya itu pada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi tidak setiap hari juga ini bisa berlaku ya lagi ini, teman-teman ya, biasanya. Tapi di beberapa bank itu berlaku setiap hari kok, teman-teman. Nah, tadi kan sempat juga disinggung soal kiring. Kiring ini apa sih, teman-teman? Kiring ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh bank untuk saling menghitung tagihan yang saling berhutang, teman-teman. Jadi kayak ini dilakukan secara batch, itu pada hari kerja tertentu. Nah, kayak ini itu bank-bank akan melakukan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian bank memberikan data transaksi tersebut ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ini berisi data transaksi tersebut, kemudian menyampaikan saldo bank ini ke bank, maka semua bank dari rekening nasabah akan transfer ke bank yang bersangkutan. Nah, selain itu juga di sistem perbankan ini juga itu kurang lebih mekanismenya itu adalah, misal kita nasabah di bank A, teman-teman, terus kita mau ngirim uang ke bank B, teman-teman. Jadi uang ini itu ditransfer dulu dari bank A, transfer ke bank B. Nah, ini tuh transfernya nggak langsung transfer gitu, teman-teman, tapi melalui ke bank. Dicek dulu ke bank A apakah sedikit ada. Jika ada, transaksinya akan dilanjutkan ke Bank Indonesia, baru akan disalurkan lagi ke bank B. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak langsung dari bank A ke bank B, kecuali bank ini melakukan suatu perjanjian atau kerjasama gitu, teman-teman. Biasanya seperti itu untuk transfer banknya. Jadi uang ini itu ditransfer dulu dari bank A, transfer ke bank B. Nah, ini tuh transfernya nggak langsung transfer gitu, teman-teman, tapi melalui ke bank. Dicek dulu ke bank A apakah sedikit ada. Jika ada, transaksinya akan dilanjutkan ke Bank Indonesia, baru akan disalurkan lagi ke bank B. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak langsung dari bank A ke bank B, kecuali bank ini melakukan suatu perjanjian atau kerjasama gitu, teman-teman. Biasanya seperti itu untuk transfer banknya. Oke, mungkin teman-teman. Jadi kesimpulannya itu banyak ya, teman-teman. Jadi itu pas lagi sebelum
Ya kan di Kiring ini tuh ya kita sudah mengenal Kiring juga ya, teman-teman ya. Jadi di sini tuh sebenarnya semua ini saling berkaitan teman-teman, mulai dari uang, kenapa uang itu diciptakan teman-teman. Nah, uang ini kan waktu itu kan juga udah dijelaskan kan tadi tadi sudah dijelaskan uang ini diciptakan karena apa, terus kenapa ada sistem barter, kenapa ada logam, dasin, logam juga gitu. Nah, kan tadi juga ada perjanjian ini kan. Nah, di perjanjian ini juga tadi dijelasin juga tuh kenapa ada perjanjian ini, kenapa ciptanya IMF, kenapa World Bank diadakan, juga itu bertugasnya itu. Tapi tadi juga itu belum saya jelaskan tentang masalah cara dari bank untuk mendapatkan uang itu dari mana gitu teman-teman. Jadi singkatnya bank itu mendapatkan uangnya dari mana sih? Kenapa bank itu mendapatkan uangnya? Karena awalnya kan bank itu juga mendapatkan uangnya itu dari jumlah emas yang dikumpulkan ya teman-teman. Jadi jumlah emas itu kan ini kan logam ini, jadi logam ini uang logam itu kan uang logam itu kan ada emas juga teman-teman. Nah di emas ini emasnya kan dikumpulkan, emasnya dikumpulkan tadi itu juga kan menghasilkan yang namanya tumpukan emas. Nah, jadi emas itu sudah dikumpulkan oleh bank-bank, lalu mereka menyetorkan itu, tetapi sebenarnya dari bank yang waktu itu disetorkan juga, itu ada yang namanya tidak semuanya gitu teman-teman yang disetorkan gitu teman-teman. Jadi misalnya di bank itu misal emas itu misal satu emas itu bernilai 1 gram emas itu bernilai 1 juta misalnya. Tapi contoh di bank A itu cuman punya simpanan uang emas itu sebenarnya cuman sekitar 50 kilo gitu teman-teman. Atau 100 kilo emas. Itu kan totalnya itu kan nggak nyampe beratus-ratus miliar ya. Itu kan cuma paling cuma berapa miliar. Nah, tapi di bank itu dia itu bisa mengeluarkan uang itu hingga total 1 triliun gitu teman-teman. Nah, itu juga bank itu bisa menjadikan yang namanya deposito juga teman-teman. Itu baterai itu ntar itu diputar kembali teman-teman. Ini diputar, dipinjamkan ke si A, dari si A itu nanti memiliki tabungan juga di rekening bank ini. Jadi ini itu memiliki banyak sekali rekening-rekening ataupun uang-uang yang disimpan di sana. Padahal nilai aslinya ataupun nilai uang emasnya itu tidak bisa mencapai dari jumlah uang yang sudah ada sebenarnya teman-teman lagi masih itu kan. Jadi dulu itu kayak gitu teman-teman sejarahnya kan, uang sendiri. Nah paling bank itu kayak gitu. Jadi dari bank ini itu sebenarnya itu kan sistem perbankan itu kan kayak gitu teman-teman. Jadi harusnya tidak semuanya itu ada gitu teman-teman, gitu kan. Nah di awal kayak misal sistem barter. Kenapa misalnya dari orang-orang itu kan dulu kan juga kan barter ya itu. Kan itu ya barter. Nah, barter ini kan dulu kan awalnya kan orang itu kan tidak menetap ya teman-teman.
Dan mereka itu awalnya berburu, terus lama-lama baru di sekitar abad pertengahan itu baru mereka sekitar kesini-sini itu mereka itu baru menetap teman-teman. Nah, jadi kenapa baru tercipta juga itu kan karena dulunya itu orang itu baru menetap dan misal si A itu hanya punya hewan hasil buruan itu kelebihan, sedangkan si B itu tidak bisa berburu ataupun dia sedang sakit tapi dia menanam menanam gandum, menanam buah ataupun lain sebagainya. Jadi itu bisa ditukar kan, jadi kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sih perkembangan uang ini itu sebenarnya sangat fleksibel. Bahkan bisa jadi kemudian hari juga itu uang ini tuh bisa lebih fleksibel lagi teman-teman. Bisa jadi tidak hanya digunakan untuk alat pembayaran ya teman-teman. Bisa juga untuk apa? Bisa jadi untuk jaminan juga bisa karena saya juga di jaminan juga gitu kan. Banyak sih teman-teman sebenarnya buat uang ini itu kegunaannya. Nah, terus kan jadi tadi juga udah dijelasin, mengubah uang kertas juga itu kan banyak banget perjalanannya. Semuanya di uang ini tuh sangat penting untuk kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi kayak gitu kan. Nah, juga tadi kan dijelasin juga uang ini tuh sangat penting juga kan. Nah, kita ulas lagi tentang pajak nih teman-teman nih. Pajak penghasilan ini juga kan sangat penting juga untuk kedamaian kesejahteraan bagi para publiknya, tapi itu juga kan sering juga dikorupsi gitu teman-teman oleh mereka para oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Mereka juga itu saling mengurang-urangi gitu teman-teman kan. Ya pajak ini juga sangat penting dalam kehidupan itu. Misal kita tidak ada pajak itu top yang bakal di itu teman-teman yang dicari gitu. Nah, kita juga bakal pusing gitu teman-teman kalau pajak itu nggak ada gitu sih teman-teman. Pajaknya juga sangat penting gitu untuk kesejahteraan kita semuanya teman-teman. Nah, saya tunjukin yang tadi sistem perbankan teman-teman. Tadi saya kan di PPT belum ada sistem perbankan. Ini yang jelasin ini oleh Pak Ade itu kan dulu awalnya kan ini currency exchange gitu teman-teman. Ini pertukaran barang gitu sama menjadi forex exchange market sangat dibutuhkan di banyak hal gitu kan data analis bisa online trader bisa accounting bisa global economy trading. Nah ini sistem perbankannya teman-teman yang tadi di sistem perbankan ini juga skema operasional banknya kayak gini nih. Ini contoh bank syariah sama bank konvensional teman-teman ya kan. Jadi bank syariah dan konvensional ini itu sangat
masalah belakang ya teman-teman sebenarnya. Seperti yang kita semua tahu kan, bank syariah ini kan pendapatannya itu dari sistem bagi hasil ya kan. Jadi pendapatannya itu dari margin. Margin itu bagi hasil. Nah, misalnya tuh hari hari nih nasabah debitur ini itu menerima bunga kredit tetapnya itu dari bank, dari sistemnya itu bagi hasil. Jadi penyaluran dananya ke Muharib gini. Nah, kan gitu. Terus si si Bulmal ini tuh kan si Bulmal Bank nih. Si Bulmal Bank di pembayaran bagi hasil dengan mendapatkan terima gitu. Jadi ini bank syariah itu kayak gini nih teman-teman. Yang atas nih, yang atas ini adalah hasil Bulmal. Ini pembayaran bagi hasil dengan mendapatkan yang terima. Jadi dari bank ini bagi hasil ke sini dan bagi hasil juga ke sini nih. Misalnya kerja dapat duit kan minjam ke sini duit terus sini terus bagi hasil nih dari hasil kerja si Muharib ini ke Bang Hasibulma terus benar ke sini dapat ini. Nah terus kalau yang konvensional itu yang bawah nih teman-teman, misalnya ini kan deposan nih sebutannya kan nasabah disebut debitur kalau di bank konvensional sebutannya. Jadi deposan ini kalau konvensional mengirimkan dana ke perhimpunan ke Hasibul Bank ke bank ini. Nah, terus dari bank ini tuh selalu lagi ke yang pinjam. Nah, ini tuh ntar di ini dapat bunga kredit tetap nih. Jadi dari pinjaman ini tuh ada bunganya, teman-teman. Kalau yang bank konvensional, kalau saya kan enggak nih, enggak ada bunganya, tapi dapat bagi hasil gitu ya kesepakatannya gitu, teman-teman. Kan bunga tetap, jadi nggak bisa dikurangi gitu, teman-teman. Nah, terus kalau yang konvensional, ke ininya itu membayar bunga deposito tetap dan tidak pengaruh dari pendapatan yang terima. Kalau ini kan misal pendapatan si A ini cuma 1 juta, di bulannya cuma 1 juta. Nah ini ntar bagi hasil misalnya 10% ya per bulan. Jadi 1 juta dibagi 10% gitu teman-teman. Jadi cuma dapat sekitar 1 ribuan. Tapi kalau ini bawah ini itu dia nggak peduli nih. Ini dapatannya berapa? Tuh hasilnya tetap sama setiap bulan. Yang konvensional. Jadi dia nggak lihat urgensi dari si peminjamnya teman-teman. Tuh kalau yang konvensional teman-teman. Nah, selanjutnya itu ini jadi ini adalah update dari perbankan teman-teman ya. Nah, jadi gini kan, itu singkatnya dulu bank bank 1.0 atau 1.0 ini sistem bank itu masih bank konvensional. Jadi dulu itu kalau misalnya kita simpan uang ini di bank A, misal saya tinggal di Bekasi nih, saya nyimpen duitnya di Bank Bekasi nih. Terus saya ke Karawang nih, pindah kota, ada kerjaan di Karawang, ada urusan di Karawang. Terus kalian mau ngambil, misal di Bank BCA yang di Karawang. Tapi kan saya menaruhnya di Bekasi. Dulu itu masih belum bisa teman-teman, karena dengan alasan bank bank Karawangnya itu tidak punya data nasabah tentang kita gitu teman-teman. Jadi kita harus ngambil duitnya cuma bisa di Bank Bekasi, karena kita ngambil duitnya Bank Bekasi teman-teman. Terus beralih lagi ke zaman yang udah ada komputer. Yang tadinya nggak bisa, itu beralih menjadi bisa teman-teman. Jadi kayak gitu.
yang tadi nggak bisa jadi bisa kan teman-teman, karena datanya itu sudah disimpan di database teman-teman ya kan. Nah, di database ini data sudah disimpan, jadi dari pihak bank itu tidak ada alasan lagi bahwa data kita itu tidak ditemukan teman-teman. Jadinya data itu disimpan di sini, jadi nanti ada di pihak banknya itu di pihak bank A nih, di bank BCA Bekasi. Terus saya di bank BCA Karawang, saya mau ngambil duit saya. Dari sini itu biasanya, bener nggak nih data-datanya ada nggak di bank Bekasi? Oh, betulnya ada. Oh, berarti kita bisa ngambil di Karawang dan transfer berapa nominalnya, baru diambil. Nah, zaman sekarang kan, zaman pas banget 2.0 gitu. Terus berkembang lagi nih zamannya nih. Dari yang tadinya itu kita harus datang buat bayar-bayar sesuatu, juga bisa mengontrol bank itu lewatin HP kita nih. Jadi berubah jadi HP kayak gini nih, sistem perbankannya. Di HP jadi mobile, jadinya kayak kita bisa mengecek saldo kita melewati aplikasi, dan lain sebagainya. Itu bisa bayar-bayar lewat aplikasi, bisa transfer lewat aplikasi, dan lain sebagainya teman-teman ya kan. Nah, terus setelah itu mulai beralih lagi ke yang selanjutnya ini, ke yang e-payment ini nih. E-payment jadi kita jadi pakai wallet di sini daripada pakai aplikasi bank dan lain sebagainya kan. Seperti itu, karena sering kali itu kita benar sini, dan kita sekarang itu ada di mana sih, kita ada peralihan dari bank 4.0 ini ke bank 5.0, di mana kita nggak tahu nih masa depan ini bakal ada apa lagi nih. Pastinya itu akan lebih canggih dan akan lebih efisien untuk digunakan teman-teman. Itu. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi ini tuh perkembangan dari bank-bank yang sudah ada di Indonesia, teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu seperti ini untuk perkembangan bank-banknya yang ada. Nah, selanjutnya itu ini yang tadi saya jelaskan, sistemnya itu bagaimana sih. Nah, gitu kan. Jadinya, nih contohnya kayak gini, seperti yang ada di contoh. Teman-teman, misal ini ya, A nih, dia ini tuh deposit 100 dolar, 100.000 dolar ke bank. Nah, terus uang di bank ini tuh ternyata sebenarnya itu cuman ada 100 dolar, karena itu udah hasil deposit dari uang ini, investasi duitnya. Saya will laptop dulu teman-teman. Oke, kita ulangin lagi ya teman-teman. Kan ini atau duit di bank A
terus $100 hasil $1.000. Nah, terus si bank ini otomatis cuma punya duit segini nih di depositnya sebenarnya, punya duit segitu. Nah, bank ini tuh ada yang minjem ke bank ini, cukup-cukup, dia minjem itu $90.000. Nah, $90.000 ini itu dia lakukan transaksi kan, itu yang merah ini baju merah, terus transaksi, terus ternyata yang baju merah ini juga itu duitnya kayak transaksi yang baju biru tuh lalu lagi disimpan di bank A yang $20.000 lagi. Jadi sebenarnya harusnya di sini kan cuma $1.000, tapi di catatan bank ini itu menjadi $90.000 teman-teman, ditambah jadinya. Jadi itu cara lo dapet ekonomi itu biar berjalan teman, tapi jumlah uang yang dicatat itu banyak. Nah, terus ada yang minjem lagi nih $20.000, terus dia itu transaksi lagi, terus deposit lagi, terus ada taruh lagi. Jadi ini tuh sebenarnya di bank ini tuh cuma $100.000 teman-teman, tapi di pencatatannya tuh dia mencatat ada $271.000. Jadi perekonomian itu berputarnya itu seperti itu teman-teman. Sebenarnya perekonomian itu berputar seperti itu. Dari yang kayak gini, skema bank ini itu berputar seperti itu teman-teman. Ini berputarnya tuh. Terus ini aplikasi perpajakan. Ini tadi itu juga pernah dijelasin juga tadi saya sama saya. Jadi misal pertama itu orang yang wajib bayar pajak itu harus perlu NPWP. Bayar NPWP terus dihitung nih NPWP itu benar wajib bayar pajak atau enggak. Kayak kalau ada paket itu di bawah segini atau tahun itu kalau 2 juta itu nggak wajib bayar pajak kan. Jadi kayak gitu. Terus bayar, masuk ke APBN, terus laporan, dan tanda terima sampai seperti itu. Ini sistemnya, sistem self assessment system, sistem yang memperagakan penentuan besaran pajak wajib yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Ciri-cirinya adalah pajak sendiri untuk menghitung pembayaran penentuan besaran pajaknya. Terus ofisial dan sistem teman-teman. Sistem ini itu memutar pajak dengan membebankan orang untuk menentukan besarnya pajak, terutama pada petugas perpajakan berbagai macam pajak oleh seorang wajib pajak gitu teman-teman. Kayak white technology system gitu termasuk cara itu contohnya teman-teman itu. Ini perpajakan daerah yang tadi dijelaskan juga di atas 90-an. Sistemnya kayak gini, sistem perpajakan kayak gitu. Terus ada 2000-an itu pakai Tax atau KPP. Nah, ini kayak gini sih teman-teman.
perpajakannya. Terus ini pembayaran elektronik yang tadi jelas juga, udah ada semuanya. Terus software development, terus ini bank digital, dijelasin. Nih di Indonesia juga ada fintech kan, fintech itu kan itu lumayan besar kan. Ini juga tanya, banyak juga Indonesia. Ini payment gateway e-wallet versus dengan payment gateway. Jadi kalau payment gateway itu nomor license requirement kan e-wallet itu lebih advance itu feature sheet-nya, terus lebih bagus lah e-wallet lah itu. Tuh kan, udah jelasin. Pokoknya kayak gitu semuanya kurang lebih yaitu seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Juga kan banyak juga itu yang mau tahu. Kesimpulannya kan itu uang itu sangat penting bagi apa namanya itu bagi sebuah negara gitu. Kalau negara cuma mata uang pun mata uang anjlok itu akan sangat merugikan bagi negara tersebut. Dan juga pajak itu lebih penting lagi itu begitu. Dan juga sangat penting bagi sebuah negara. Juga pembayaran elektronik itu sekarang juga berkembang jauh daripada yang dulu teman-teman. Gitu. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya kepada Pak Andri ataupun Bang Cece sendiri selaku wali dosen, wakil dosen. Saya Fergie Afif ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.